nomor telepon yang lengkap, wah, itu dengan siapa saja anggota keluarganya. Nah, ini kita juga perlu berhati-hati ya, karena itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Ya. Nah, ini dari beberapa kajian ya tentang media elektronik ini pada interaksi keluarga. Ya, ini mungkin bisa dibilang dampaknya ya, terutama dampak yang kurang menguntungkan. Ya. Ini antara lain adalah penurunan waktu tatap muka keluarga. Ya, sering kita rasakan ya, sepertinya berkumpul bersama-sama, tapi masing-masing dengan dengan koneksinya sendiri, dengan agenda pribadinya, ya, sehingga ada jargon mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Nah, ini salah satu dampak ya, yang kalau kita tidak bijaksana ya di dalam menggunakan kecanggihan teknologi informasi, ya ini bisa terjadi hal yang sebetulnya itu dalam jangka panjang akan merugikan kita sendiri, merugikan keluarga kita sendiri. Kemudian juga adanya peningkatan perasaan tertolak oleh anggota keluarga ya, karena mungkin masing-masing sudah asik dengan gadgetnya sendiri ya, sehingga kalau ditanya oleh anggota keluarga yang lain ya, disapa atau mungkin dimintai bantuan itu seperti dirasakan mengganggu ya, mengganggu keasikan kita. Nah, ini juga kalau itu berlarut-larut ya, itu nanti juga akan menimbulkan ya kerenggangan ikatan keluarga, juga keharmonisan ya, termasuk juga di dalam ini ketahanan keluarga ya. Kemudian juga dari beberapa ini kajian ya, itu ternyata dengan hadirnya internet ya, termasuk juga media-media digital, ini anak-anak itu juga kemudian ini menghabiskan waktu terlalu lama ya untuk online. Nah, ini dampaknya ya tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik ya, tapi juga kesehatan psikis dan kesehatan sosial. Ya, sehingga nanti kita perlu secara bijaksana ya, bagaimana kita bisa menikmati keuntungan dari media digital ya, tanpa harus mengalami ya dampak negatifnya. Nah, ini beberapa hasil-hasil penelitian, hasil kajian ya. Ini mungkin bisa kita kita simpulkan ya. Jadi intinya kemudian kalau tidak bijaksana ya, maka pertumbuhan perkembangan anak-anak itu menjadi tidak optimal ya. Itu yang banyak terjadi. Jadi bisa menimbulkan ini ya, semacam gangguan tingkah laku ya, kemudian juga terkait dengan kalau tidak dikendalikan dengan baik ya, itu bisa mengalami kecanduan ya. Kemudian sindrom kejenuhan informasi, yaitu tadi karena informasi begitu bludak istilahnya ya, sehingga kadang-kadang orang menjadi sulit lagi membedakan mana informasi yang valid, yang benar ya, dan mana itu informasi yang bohong ya, hoax dan sebagainya. Ini juga membuat lelah psikis ya, ketika kita tadi kebanjiran informasi ya. Nah, akibatnya itu tadi ya, sulit membuat keputusan. Dan yang paling terasa sekali ya, ini terutama dalam interaksi antara orang tua dan anak ya. Ini seperti kasus yang dialami oleh anak ini ya. Ini kita bisa saksikan sebentar ya, bagaimana anak-anak itu
Oke, ya, ini fakta yang banyak dirasakan juga ya oleh anak-anak sekarang ya, ketika orang tuanya tidak bijaksana di dalam penggunaan HP ya, terutama ini apa masalah berkurangnya perhatian ya, berkurangnya kasih sayang yang itu kadang orang tua tidak menyadari ya, ini yang disebut dengan persoalan technoverance ya. Jadi kehadiran apa media-media digital yang justru itu mengganggu ya hubungan antar anggota keluarga. Nah, selain itu juga bisa menimbulkan banyak risiko ya, terutama risiko-risiko terkait dengan kecanduan pornografi ya, seperti yang di berikut ini. Dalam waktu 2 bulan rata-rata Ya, Bu, mengakses 30-60 kali pornografi. muncul. Kemudian tahun 2018 dari orang anak-anak yang terpapar narkolema ini diperiksa dengan menggunakan MRI, terjadi kerusakan pada otak bagian PFC atau prefrontal cortex. Letaknya di mana? Apabila kita meletakkan tangan kita pada dahi masing-masing, di belakang dahi ini ada organ otak yang namanya PFC atau prefrontal cortex. PFC ini yang membedakan manusia dengan binatang. Sifatnya rapuh, mudah rusak, bisa karena trauma, bisa karena narkoba, bisa juga karena narkolema. Apa fungsi PFC? PFC ini fungsinya manajernya otak, pusatnya logika, yang membandingkan itu hal baik dan buruk, mengambil keputusan, konsentrasi, merencanakan masa depan, maupun empati kepada sesama. Pada pertama kali anak yang nonton pornografi, mungkin sistem limbik akan memberikan sinyal jijik, tetapi ada rasa penasaran di belakang itu. Sehingga pada anak-anak yang tidak dibarengi dengan pengawasan keluarga yang baik, pendidikan agama yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, pemilihan teman yang salah, di saat anak tersebut mengalami stres atau banyak pikiran, dia akan kembali penasaran tadi nonton pornografi. Apabila mengalami kepuasan setelah menonton pornografi, sistem limbik akan menghasilkan dopamin yang dialirkan menuju PFC tadi. Apabila dilakukan berkali-kali nonton pornografi sampai ketagihan, dopamin akan membanjiri si PFC tadi. Akibatnya apa? PFC-nya akan mengkerut, fungsinya akan terganggu. Sehingga orang-orang dengan narkolema, dia temperamen, mudah marah, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi. Ya, makanya banyak kasus pelecehan seksual, pencabulan, kebanyakan pelakunya orang-orang terdekat. Kadang kita mikir, kok bisa sih merkosa anak sendiri atau cucu sendiri atau ponakan sendiri? Ya karena dia tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Sudah kecanduan tadi. Ya, hati-hati 2 tahun belakangan ini kita hidup dalam masa pandemi. Sekolah-sekolah sudah familiar sekali anak-anak sekolah menggunakan gadget. Tolong diawasi anak masing-masing jangan sampai menjadi korban narkolema. Karena kerusakan akibat narkolema ini ada di 5 titik, berbeda dengan narkoba, hanya 3 titik. Baik, nah ini terkait dengan apa ya, risiko-risiko ya ketika penggunaan gadget itu bagi anak-anak ya tidak mendapatkan pengawasan yang tepat dari orang tua ya. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu ya, kita bisa menggambarkan ya bahwa perubahan global yang sedang terjadi itu ibarat gelombang lautan yang besar. Ya. Nah, dengan adanya gelombang yang besar itu ya, kita dihadapkan pada tantangan-tantangan, ya, tantangan-tantangan dan bagaimana kita menghadapinya. Ya. Nah, ini ada 3 pilihan ya, bagaimana kita menghadapi tantangan, itu kita melawannya, termasuk juga melawan itu menganggap itu tidak ada, ya, mengabaikan, ya, atau kita hanyut ya, artinya tadi ikut terhanyut menikmati apa kecanggihan teknologi itu sehingga kita euforia, mungkin contohnya seperti yang di video yang pertama tadi ya, orang tua yang euforia ya sampai lupa diri ya dengan fungsi utamanya di dalam apa namanya mendidik, mengasuh, merawat anak-anaknya ya karena itu tadi apa namanya terhanyut ya dengan euforia terhadap gadgetnya itu ya. Atau pilihan yang ketiga ya ini kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu ya kita berjuang dan berlatih ya untuk mahir mengarunginya ya bagaimana kita menghadapi gelombang besar itu ya dengan cara
kita mempersiapkan ya, mengantisipasi dengan keterampilan kita ya, dengan kemampuan kita. Nah, ini yang pilihan yang ketiga inilah yang diharapkan ya, kita para orang tua ini bisa mengantisipasi ya, kemudian mempersiapkan diri ya, bagaimana menghadapi gelombang besar ini, sehingga kita bisa menolong anak-anak kita ya. Nah, kalau kita sendiri masih terhanyut ya, bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita ya. Kalau kita sendiri sebagai orang tua masih euforia dengan gadget kita, bahkan mungkin kita sendiri yang kecanduan, wah itu berarti kita sudah membawa keluarga kita itu terhanyut ya dalam gelombang besar itu ya. Tapi kalau kita menyadarinya ya, dan kemudian kita mempersiapkan, kita menambah pengetahuan, kita menambah keterampilan, kita menambah kompetensi kita di dalam khususnya pengasuhan anak. Nah, ini berarti kita siap ya untuk menghadapi gelombang besar itu. Ya. Nah, tantangan keluarga ya dalam era digital ini ya tadi sudah beberapa kali saya singgung ya. Jadi terutama orang tua perlu memfasilitasi kecakapan yang diperlukan anak menghadapi lingkungan yang terus-menerus berubah. Nah, tentu saja ini sebagai orang yang bisa memfasilitasi ya, tentu saja diharapkan orang tua itu sendiri sudah memiliki kemampuan itu ya. Karena prinsipnya kita itu hanya bisa memberikan sesuatu yang sudah kita miliki, bukan yang kita inginkan. Ini dalam konteks ini juga demikian ya, mana mungkin orang tua bisa mendampingi dengan tepat ya, mengajari dengan tepat ya, kalau kita orang tua kita sendiri belum memiliki pengetahuan ya, keterampilan ya terkait dengan bagaimana menggunakan media digital ini secara tepat ya. Itu tentu saja hal-hal seperti inilah nanti yang perlu kita pelajari, kita tingkatkan, kita latihkan ya, mulai dari diri kita sendiri. Jadi karena memang peran orang tua ini menjadi sangat penting ya, terutama kepedulian orang tua itu berpengaruh ya terhadap penggunaan teknologi digital anak. Sehingga pada saat ini orang tua itu tidak hanya diharapkan tidak hanya mampu dalam proses pengasuhan yang offline ya, yang nyata ya, tetapi juga kaitannya dengan pengasuhan di dunia maya, dunia online. Jadi prinsip pengasuhan itu kan dalam ada perawatan ya, kemudian ada pengarahan ya, termasuk juga ada pendisiplinan. Nah, ini itu tidak hanya ketika kita berinteraksi secara face to face ya, secara luring kalau sekarang istilahnya ya, tetapi juga kehadiran peran kita sebagai orang tua itu juga diperlukan dalam memediasi, mengantarai, membimbing ya anak-anak kita itu di dunia maya ya, di dunia maya terkait dengan bagaimana mereka menggunakan teknologinya, menggunakan perangkatnya, terkait juga bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman di media sosial ya, termasuk juga ada baiknya kita sebagai orang tua itu terlibat ya dalam konteks dunia media sosial anak-anak kita ya, termasuk nanti kita akan bisa memantau ya dengan siapa saja ya anak-anak kita itu berteman ya, sekalipun mungkin tidak menutup kemungkinan ya sekarang ini satu orang bisa punya berpuluh-puluh account ya, itu juga mungkin, tapi paling tidak dengan kita membersamai anak-anak kita ya di dunia online ini ya, itu merupakan bagian dari proses kita mendampingi anak-anak kita ya di era digital ini. Jadi orang tua saat ini perlu memiliki yang disebut dengan kemampuan digital parenting. Ya. Nah, apa saja ya dalam konteks adaptasi di era digital ini ya peran orang tua, yaitu terkait dalam proses pendampingan anak ya, ini
perlunya orang tua memiliki yang disebut dengan kompetensi atau literasi media digital. Ya, dalam hal ini ada 2 hal. Ya. Yang pertama adalah mediasi orang tua, ya, jadi proses atau perilaku orang tua terkait dengan aktivitas anak di era di media digital, ya. Kemudian juga memfasilitasi ya proses anak untuk bisa mencapai ya atau memiliki kemampuan ini yang disebut dengan higher order thinking skill, ya. Nah, ini sebetulnya di sekolah-sekolah sekarang, ya, bahkan sekolah-sekolah SD itu proses pembelajarannya dan proses ujiannya, ya, itu sudah menggunakan konsep ini. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sempat mendampingi putra-putrinya dalam mengerjakan soal-soal PR sekolah misalnya, ya, itu sekarang kita tidak sistem pembelajarannya tidak lagi dengan, mungkin kalau dulu kita dengan sistem mencongak, ya, menghafal, ya, tetapi sekarang proses materi-materi pembelajaran itu sudah banyak disampaikan untuk memfasilitasi anak-anak mencapai ini higher order thinking skill, ya. Jadi itu apa saja nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi yang pertama terkait dengan literasi media digital, ya. Jadi ini intinya adalah kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan isi media atau mengatur isi media, ya. Kemudian juga kemampuan membaca, menulis, mengenali tanda grafis yang dipakai manusia untuk berkomunikasi. Kemudian mengetahui secara sepenuhnya dalam berkomunikasi atau bertukar data dan informasi melalui media digital dalam jaringan online. Nah, selain kita memahami isi dari pesan media digital itu, ya, kita juga perlu memahami perangkatnya, ya. Jadi yang disebut dengan literasi media digital itu ada dua unsur, ya. Jadi literasi perangkatnya, ya, dan juga literasi isinya, isi media itu, ya. Jadi ini akan istilahnya bertingkat-tingkat, ya, dari jenjang yang paling rendah, ya. Jadi kita diharapkan kita memiliki kemampuan sampai jenjang yang paling tinggi, ya. Nah, ini kalau untuk literasi perangkat, ya, itu jenjang yang paling rendah itu kita bisa mengakses, ya. Jadi, nah, kalau dalam literasi perangkat bisa mengakses itu ya kalau kita memiliki perangkat itu, ya. Tapi kalau kita sendiri masih istilahnya pinjam, ya, atau mungkin akses kita itu juga masih terbatas. Nah, ini yang sering menjadi masalah, ya, ketika di masa pandemi ini sekolah dari rumah, ya, mungkin untuk keluarga-keluarga yang mungkin di level menengah ke bawah, ya, ini Bu Tina saksikan di sekitar saya, ya. Saya tinggal di desa, ya, sehingga banyak juga ini satu keluarga itu hanya punya 1 HP, ya. Sehingga kalau HP-nya itu sedang dibawa ayahnya pergi, ya, si anak ini jadi terhambat sekolahnya, ya. Sementara kalau HP-nya dipakai anak, ya, orang tuanya juga kemudian tidak bisa mengakses HP itu, ya. Itu terkait dengan kepemilikan. Jadi memiliki itu sendiri dari sisi literasi perangkat, ya, itu termasuk ini level yang paling rendah, ya, yaitu mengakses. Kemudian dari sisi literasi perangkat, ya, level yang lebih tinggi itu disebut dengan pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar memiliki saja, ya, perangkatnya itu, tetapi juga mengetahui, memahami, ya, dasar-dasar teknologi dan mengenal bagaimana mengoperasikan, ya, pada tingkat kegunaan. Ya, sering kita saksikan, ya, ada orang bisa membeli HP canggih, ya, banyak sekali fitur-fitur aplikasi yang ini, ya, tetapi tidak bisa menggunakannya. Nah, itu juga mubazir, ya, atau menggunakannya dengan salah, ya, itu juga nanti akan mengganggu keawetan perangkat itu, ya. Jadi setelah kita memiliki, ya, kita perlu mempelajari lebih jauh, ya, tentang ya terkait dasar-dasar teknologinya, terkait bagaimana penggunaannya, ya, termasuk juga ini tadi menggunakan fasilitas yang ada di dalam perangkat itu secara tepat, ya. Nah, kemudian
setelah kita memahami bagaimana teknologi, bagaimana penggunaannya, ya, kita bisa menggunakan perangkat itu, ya, untuk menciptakan, mengkreasi, ya, menghasilkan, ya mungkin kita bisa membuat konten-konten dari alat itu, ya, misalnya kita bisa merekam, kemudian atau mungkin membuat tayang ngevlog, nah itu berarti kita bisa menggunakan, ya, perangkat yang kita miliki itu, kita sudah paham, ya, untuk menciptakan isi informasi, ya, dan menggunakan teknologi digital, ya, sehingga ini kita tidak hanya sekedar sebagai user, ya, tetapi dengan perangkat yang kita miliki ini kita bisa menebar manfaat, ya. Jadi misalnya kalau dosen misalnya kemudian bisa membuat video pembelajaran yang itu bisa membantu mahasiswa memahami materi lebih mudah, ya, dan bisa diakses waktu-waktu, ya. Contohnya itu. Jadi ini tahapan literasi perangkatnya, ya. Jadi yang paling rendah itu memiliki perangkatnya, yang kedua yang lebih tinggi adalah memahami teknologi, ya, dan bisa menggunakan secara tepat dan efektif, efisien, ya. Kemudian yang paling tinggi, ya, dengan perangkat itu kita bisa menciptakan, ya, menciptakan isi atau menciptakan konten, ya, sehingga kita bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi dari perangkat yang kita miliki. Nah, kalau dari sisi literasi isi, ya, tentang apa yang ada di dalam media digital itu, ya. Nah, ini yang pertama itu yang paling rendah, ya, itu adalah kita bisa mengakses. Artinya kita bisa mampu, ya, untuk mencari, menemukan, ya, informasi-informasi yang kita perlukan, ya. Misalnya kita mengenal, ya, fitur-fitur atau situs-situs yang itu relevan dengan apa yang kita butuhkan, ya, yang kita cari. Nah, itu jadi level yang pertama itu mampu untuk mengakses. Nah, level yang lebih tinggi, ya, itu tidak hanya bisa mencari informasi, ya, tetapi juga memahami dan mengkritisi, ya. Jadi kita tidak mudah terjebak, ya. Misalnya tidak hanya ini bisa kita lakukan kalau kita bisa membandingkan, ya, atau kita memiliki pengetahuan tentang standar terkait dengan validitas isi, ya. Jadi misalnya kita mendapatkan informasi, ya, mestinya kita contoh yang paling gampang, ya, misalnya kita akan mendapatkan informasi terkait dengan satu keputusan, ya. Nah, ini kita harus bisa membedakan, ya, itu kita cari pada situs yang beralamat .com, ya, atau yang beralamat dengan misalnya ICID atau GoID, ya. Nah, tentu saja situs-situs yang dengan alamat .com itu lebih riskan, ya, karena semua orang bisa membuat informasi itu. Nah, ini kita harus bisa mengkritisi, ya, untuk mencari validitas informasi, ya. Jadi tidak hanya di level yang pertama tadi, ya. Kalau level pertama kan hanya mencari, mendapatkan, ya, kemudian menggunakan informasi itu. Tapi kalau yang level sudah lebih tinggi, ya, kita mencari berbagai informasi, ya, kemudian mengevaluasinya, ya. Kemudian tadi mencari standar yang valid itu yang seperti apa, ya. Jadi misalnya kita ingin tahu tentang perkembangan COVID, ya, kita jangan cari di itu situs-situs yang .com, ya, tapi carilah situs-situs yang resmi. Nah, itu misalnya terkait dengan bagaimana kita bisa secara kritis, ya, mencari dan menggunakan informasi itu. Nah, kemudian yang level yang paling tinggi itu kalau kita bisa menciptakan konten, ya. Kalau tadi dengan perangkatnya, kalau ini tadi dengan informasi yang sudah kita peroleh, dengan daya analisis kita, dengan inovasi kita, dengan kreativitas kita, nah kita bisa menciptakan konten-konten dari ide-ide kita, ya, atau mengubah informasi-informasi yang kita sudah ramu, ya, kemudian kita sampaikan ke publik, ya, melalui digital, ya. Misalnya kita membuat konten, ya, kemudian kita share di YouTube yang terkait dengan kompetensi kita, terkait dengan keterampilan kita. Dan ini sekarang saya kira banyak sekali, ya, orang-orang yang
dengan otodidak, ya itu belajar dari YouTube misalnya, ya dari kanal-kanal yang ada. Nah ini dari sisi literasi isi, ya itu yang paling tinggi, ya. Jadi diharapkan kita memiliki ini, ya, level kompetensi yang tinggi baik dalam literasi perangkat maupun literasi isi, ya. Ini semakin kita mampu tadi, ya, menghasilkan konten dari perangkat yang kita miliki, kemudian juga menciptakan, ya, inovasi-inovasi ataupun mungkin keterampilan-keterampilan, dan kemudian kita bisa berbagi, ya, melalui media digital, ya itu berarti keterampilan literasi media digital kita semakin tinggi atau semakin baik, ya. Nah, jadi terutama ini tadi, ya, pada level mampu mengkritisi, yaitu kita menjadi orang yang tidak ini, ya, impulsif, ya, untuk menerima berita, menerima informasi ataupun kita membagikan berita, ya. Jadi kita harus bisa memilih, mengkritisi, mengevaluasi keaslian, keterpercayaan, kredibilitas, ya, dari sumber informasi, serta memiliki kesadaran tentang etika di dunia siber, ya, serta dampak sosial terhadap isi informasi yang diciptakan, ya. Misalnya salah satu etika di dunia siber yang perlu kita ketahui, ya, misalnya kita menggunakan hasil cipta orang lain, ya, karena sekarang ini kan melimpah, ya, mudah kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, ya, tetapi kita harus memberikan penghargaan, ya, pada orang yang menciptakan karya, ya, misalnya kita mensitasi, menyebutkan ini sumbernya dari mana dan sebagainya, ya. Jadi secara bijaksana kita perlu menyaring terlebih dahulu, ya, sesuatu baik itu informasi ataupun opini sekalipun, ya, yang akan kita sharingkan, yang akan kita bagikan, ya. Jadi saring sebelum sharing, ya. Kemudian dengan tadi, ya, pemahaman tentang literasi media digital, ya, kita perlu menguasai baik dari sisi perangkatnya maupun juga dari isi, ya, dari isi media digital itu, ya, supaya kita tidak dikuasai oleh teknologi, ya. Kalau kita yang dikuasai, ya nanti jadinya hanyut tadi, ya, seperti digambarkan di depan itu. Nah, kemudian ada dua tadi, ya, di dalam ini mediasi orang tua dan menyiapkan dalam konsep berpikir tingkat tinggi. Ya, ini saya ini aja secara sekilas saja karena sebetulnya ini lebih banyak di ranah pendidikan formal, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita di ranah pendidikan informal dalam keluarga ini kita juga bisa membiasakan, ya, diri kita atau anak-anak kita, ya, dengan pola berpikir yang seperti ini, ya. Jadi pola HOTS ini tidak hanya sekedar mengingat, ya. Jadi kalau zaman dulu ada mencongak, ya, kemudian tes ingatan, ya, itu recalling, mengemukakan kembali, ya. Tetapi kita juga bisa meningkatkan, ya, kemampuan anak-anak kita atau kita sendiri, ya. Itu yang pertama, mentransfer satu konsep ke konsep lain, ya. Jadi membandingkan, ya, atau juga meng-create, ya, sesuatu yang baru dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, itu juga termasuk HOTS, ya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi. Nah, ini tadi yang menganalisis, mengkritisi, ya, kemudian juga menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja ini perlu ada perluasan wawasan, ya, kita bisa untuk menyelesaikan masalah kita juga perlu menciptakan, ya, alternatif pilihan di dalam mengatasi masalah, ya, kemudian menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, ini mungkin nanti secara detail, ya, bisa kita kembangkan, ya, baik dalam pola pikir kita maupun juga di dalam kita mendampingi anak-anak kita, ya. Jadi itu sekarang proses pembelajaran bahkan di sekolah pun, ya, sudah banyak, ya, menggunakan misalnya problem based learning, ya. Jadi belajar mulai dari permasalahan, kemudian didiskusikan dan kemudian mencari informasi-informasi yang relevan untuk
memunculkan ya alternatif solusi ya. Bahkan sekarang anak-anak SD kelas 3, kelas 4 pun cara belajarnya sudah difasilitasi seperti ini ya. Nah, kita orang tua juga perlu dalam tanda kutip menyesuaikan ya. Jadi kalau dulu yang namanya belajar itu hanya mengingat, nah sekarang belajar itu tadi termasuk mengkaitkan antara informasi satu, informasi yang lain ya, mencari ininya apa namanya sumber yang bisa dipercaya. Nah, itu perlu juga menjadi kebiasaan orang tua ya, supaya kita tidak sekedar bisa meniru ya, tetapi bisa mengkritisi dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini tingkatannya ya. Jadi kalau mengingat, menerapkan ya itu masih masuk yang lower order thinking ya, tapi kalau sudah ada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mencipta ya itu yang higher order thinking. Nah, ini saya kira penjelasannya nanti supaya waktu kita bisa lebih efisien ya, nanti bisa kita pelajari sendiri ya untuk tahapan-tahapan ini. Nah, kemudian bagaimana kriteria atau ciri-ciri ya individu yang mahir berpikir kritis ya, itu ada beberapa poin yang ini nanti juga dalam prakteknya bisa kita pelajari ya dari ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan ini. Nah, ini beberapa manfaat berpikir kritis ya. Salah satunya adalah untuk mencegah kita ya dari berita-berita bohong ya, karena kita tadi tidak begitu saja percaya pada satu informasi ya, tapi kita perlu memperluas ya informasi, kemudian membandingkan, menemukan informasi yang kredibel ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau tadi terkait dengan memfasilitasi konsep berpikir tingkat tinggi, yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan mediasi orang tua. Ya. Jadi apa yang disebut dengan mediasi ini adalah proses interaksi antara anak dan orang tua terkait dengan media internet ya. Jadi beberapa usaha yang dilakukan oleh orang tua ya, dalam memfasilitasi ya proses anak dalam aktivitasnya dalam ini digital ya. Nah, itu ada 3 macam ya, ada yang disebut dengan mediasi aktif ya, ini nanti orang tua bersama-sama anak ya, ketika anak sedang mengakses media, kemudian orang tua bersama anak mendiskusikan ya apa yang sedang diakses oleh anak ya. Kemudian media membatasi ini lebih pada membuat semacam kesepakatan ya dengan anak ya, termasuk juga melakukan pemantauan ya terkait misalnya time screen jam berapa lama ya anak boleh mengakses digital ya, kemudian juga apa saja situs-situs yang boleh diakses ya. Ini memang dalam proses pembatasan ini sangat terkait dengan ininya ya, usia anak ya. Mungkin kalau anak di bawah 2 tahun itu mutlak ya. Orang tua bahkan sebaiknya anak di bawah 2 tahun itu tidak difasilitasi ya untuk media internet ya. Larangan besar ya, larangan besar. Kalau mungkin usia 2-5 ya, ini mungkin masih tetap dalam kontrol orang tua ya, tapi bisa dikenalkan ya dengan screen time yang terbatas ya. Misalnya kalau 2-5 tahun itu jangan lebih 2 jam ya per hari. Nah, kalau untuk anak usia sekolah ya antara 6-11 ini ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya dalam proses pembatasan itu. Nanti secara rinci ya bisa Bapak Ibu lihat di link YouTube ya terkait dengan contoh-contoh melakukan mediasi orang tua ya untuk anak usia 5-8 tahun dan 9-11 tahun ya. Itu ada berbeda caranya ya, itu nanti bisa secara secara lengkap ya dilihat di YouTube itu. Kemudian media yang ketiga itu memantau atau co-using. Jadi orang tua bersama anak ya sama-sama melihat, tetapi masing-masing
dengan gadgetnya sendiri-sendiri ya. Tadi kok kalau yang mediasi aktif tadi kan kemudian orang tua mendiskusikan dengan anak ya. Kalau yang co-using ini tidak mendiskusikan, jadi masing-masing menonton sendiri ya. Tapi ada baiknya untuk anak-anak SD ya, itu kita tidak tidak mengizinkan anak melihat internet sendiri di dalam kamar ya. Nah, untuk itu kita juga orang tua perlu tahu ya, tadi dari sisi bagaimana menggunakan dengan dengan memahami perangkat-perangkat yang ada ya, misalnya fitur-fitur yang bisa memfilter ya, misalnya kalau anak kita masih di bawah 8 tahun ya berarti kita setel filter yang itu bisa menyaring ya informasi-informasi apa yang bisa diakses oleh anak ya. Itu nanti tentang mengakses fitur filter ya, itu juga ada di tayangan yang sudah di referensi itu ada ya. Nanti secara detail bagaimana melakukan itu ada dipandu di sana ya. Nah, ini beberapa keterampilan ya yang perlu kita ketahui dan kita latihkan ya, karena memang dari bukti-bukti penelitian ya itu yang sudah banyak dilakukan. Ini mediasi aktif yang dilakukan oleh orang tua dan juga mediasi restriction ya, pembatasan yang digunakan oleh orang tua ya, itu akan menurunkan perilaku kecanduan internet pada remaja. Ya, ini hasil penelitian tahun 2015 ya, juga yang pernah kami lakukan ya, penelitian saya dengan Mbak Pratiwi itu. Semakin baik mediasi orang tua ya, ini akan semakin tinggi ya harga diri remaja waktu itu, dan ini kecanduan internetnya itu juga semakin rendah ya. Jadi dengan demikian memang kemampuan untuk kita melakukan mediasi orang tua itu saat ini menjadi sangat penting ya. Nah, jadi kita harapkan nanti dari pengetahuan awal kita ini, kemudian juga dari belajar kita ya, nanti bisa belajar mandiri ya. Ini langsung diklik saja nanti bisa langsung terhubung ya. Ini misalnya YouTube Kids dan Pusat Bantuan Instagram. Ini Mbak Nana itu banyak memandu ya, dan juga memandu kita ya dalam penggunaan perangkat-perangkat yang ada. Kemudian ini ya, memblokir konten negatif ya. Nah, kemudian ini nanti yang perlu Bapak Ibu cermati ya, contoh-contoh bagaimana kita melakukan mediasi orang tua, baik untuk anak yang usia 6 sampai 8 tahun maupun juga untuk anak yang usia 9 sampai 11 tahun ya. Ini karena waktu kita terbatas ya, nanti Bapak Ibu silahkan bisa langsung melihat dari YouTube-nya ya. Nah, ini beberapa sumber referensi yang bisa kita gunakan ya, misalnya seperti ini untuk kita bisa memahami tentang tadi HOTS tadi ya, kita bisa membaca dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya. Baik, saya kira ini pengantar dari saya ya.